Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari, NIM D1B018151. Mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Dosen pengampu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Manajemen produksi dalam agribisnis. Produksi agribisnis dapat diartikan sebagai perangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produksi agribisnis, seperti produk usaha pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan hasil olahan produksi tersebut. Manajemen agribisnis merupakan seperangkat keputusan untuk mendukung terlaksananya produksi agribisnis, mulai dari keputusan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi proses produksi. Manajemen produksi pertanian merupakan usaha produksi pertanian. Produksi primer sangat variatif dan sangat tergantung kepada jenis komoditas yang diusahakan. Manajemen produksi. 1. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah suatu spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai serta cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, di mana perencanaan itu akan mempunyai arti yang sangat penting bagi seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. 2. Organisasi produksi. Organisasi produksi adalah suatu usaha pembentukan kerjasama dari dua orang atau lebih dengan atau tanpa peralatan lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 3. Pengarahan dan koordinasi kegiatan, di mana di dalam suatu perusahaan pengarahan ini sangat penting guna pelaksanaan kerja yang cukup baik. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan perlu diadakan koordinasi yang baik antara bagian atau antara pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 4. Pengendalian kegiatan produksi. Pengendalian merupakan pengawasan yang sekaligus dapat mengambil beberapa tindakan untuk perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, manajemen produksi memiliki dampak yang menyeluruh dan terkait berbagai fungsi, yaitu 1. Fungsi personalia, 2. Fungsi keuangan, 3. Fungsi penelitian dan pengembangan, 4. Fungsi penyimpanan dan pengadaan. Perencanaan produksi pertanian. Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. 1. Pemilihan komoditas pertanian. Pemilihan komoditas yang akan diusahakan memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha produksi pertanian. Komoditas yang bernilai ekonomis tinggi akan menjadi prioritas utama, tetapi perlu dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan pemasarannya, sebab mungkin terjadi komoditas ekonomis yang dalam produksinya yang tinggi tetapi tidak tepat untuk daerah produksi dan wilayah pemasaran yang akan dituju. 2. Pemilihan lokasi produksi pertanian dan penempatan fasilitas. Untuk usaha agribisnis berskala kecil, kemungkinan pemilihan lokasi produksi tidak menjadi suatu prioritas karena umumnya produksi dilakukan di daerah domisili para petani. Skala usaha pertanian. Skala usaha pertanian sangat terkait dengan kesediaan input dan pasar. Skala hendak diperhitungkan dengan matang sehingga produksi yang dihasilkan tidak mengalami kelebihan pasokan atau kelebihan permintaan. 4. Perencanaan proses produksi pertanian. Setelah menempatkan jenis dan varietas komoditas yang akan diusahakan, lokasi produksi dan penempatan fasilitas serta skala usaha, maka baru bisa direncanakan perencanaan pada proses produksi yang akan dilakukan. A. Perencanaan proses produksi pertanian. 1. Biaya produksi pertanian. Perencanaan biaya produksi sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan dan kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik bersumber dari modal sendiri maupun dari sumber luar, seperti modal ventura, pembiayaan melalui kredit, penjualan saham, serta sumber-sumber pembiayaan yang lainnya. 2. Penjadwalan proses pertanian. Penjadwalan proses produksi dibuat mulai dari pembukaan lahan sampai kepada pemanenan dan penanganan pasca panen, terutama untuk komoditas yang relatif pendek seperti tanaman hortikultura. Penjadwalan dilakukan mulai dari pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan seperti pemupukan, penyiangan, pemberantasan hama, dan penyakit lain-lain, dan masa panen
Masa panen hendaknya disesuaikan dengan waktu di mana kecenderungan permintaan dan harga komoditas tersebut tinggi, kemudian dihitung mundur. 3. Perencanaan pola produksi pertanian. Perencanaan pola produksi memegang peranan penting dalam penjadwalan, perencanaan tenaga kerja dan input, pembiayaan, proses produksi dan operasi, penanganan pasca panen, serta sistem distribusi dan pemasaran, terutama untuk tanaman hortikultura yang memerlukan penanganan cepat. Pola produksi dapat dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain berdasarkan 1. Jumlah komoditas, 2. Sistem produksi. 4. Perencanaan dan sistem pengadaan input-input dan sarana produksi pertanian. Perencanaan input-input dan sarana produksi mencakup kegiatan mengidentifikasi input-input dan sarana produksi yang dibutuhkan, baik dari segi jenis, jumlah, mutu, ataupun spesifikasinya. Secara umum, input-input dalam agribisnis adalah bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, dan modal. B. Pengorganisasian input dan sarana produksi pertanian. Pengorganisasian sangat berguna dalam pencapaian efisiensi usaha dan waktu, dan menyangkut bagaimana mengalokasikan berbagai input dan fasilitas yang akan digunakan dalam proses produksi serta tetap dalam suatu rangkaian proses baik dari segi jumlah maupun mutu dan kapasitas. Kegiatan produksi pertanian. Kegiatan produksi pertanian merupakan pelaksanaan rencana produksi yang telah dibuat dan merupakan kegiatan yang mempunyai masa yang cukup lama, serta terkait dengan bagaimana mengolah proses produksi berdasarkan masukan, baik yang langsung maupun tidak langsung, untuk menghasilkan produk. Evaluasi produksi pertanian. Evaluasi produksi pertanian secara berkala dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan kegiatan produksi selesai untuk mengendalikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang dianggap merugikan kegiatan produksi. 1. Perencanaan agroindustri. Perencanaan agroindustri dimulai dengan penentuan jenis usaha agroindustri yang akan dibuka. Setelah itu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap usaha yang ingin dibuka tersebut. 2. Pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi terdapat beberapa hal yang perlu dinilai dan dievaluasi, seperti kesesuaian teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk dengan kebutuhan pasar produk, proses pengadaan seperti ketersediaan barangnya, suku cadangannya, biaya penanganannya, dan lain-lain, biaya sosial lingkungan, kapasitas penggunaan, kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan dan pengoperasiannya. 3. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi atau pabrik industri pengolahan perlu dipertimbangkan ketersediaan bahan baku, lokasi dan sumber bahan baku, lokasi pemasaran, sarana dan prasarana fisik seperti transportasi, distribusi, komunikasi, dan energi, atau ketersediaan tenaga kerja, area pengembangan, dan lain-lain. 4. Fasilitas persediaan dan masukan. Perencanaan fasilitas persediaan dan masukan perlu dipertimbangkan fasilitas pergudangan, pengangkutan, dan aspek-aspek finansialnya, terutama jika harus menggunakan gedung sewaan dan lain-lain. Untuk hal ini perlu diperhatikan fasilitas persediaan bahan baku utama yang memerlukan tempat yang besar dengan perlakuan khusus untuk menjamin tingginya mutu bahan baku yang diperlukan. Bagan dan tata letak pada perusahaan agroindustri. Tata letak fungsi umum. Jenis bagan ini menggambarkan hubungan antara peralatan-peralatan, bangunan-bangunan, dan pekerjaan-pekerjaan. Tata letak transportasi. Jenis tata letak ini menunjukkan jarak dalam pengangkutan atau pemindahan input dan output ke suatu tempat ke tempat yang lainnya. Tata letak tenaga kerja. Jenis tata letak ini menggambarkan jumlah dari tingkat keahlian karyawan yang diperlukan dalam setiap tahap proses produksi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen produksi agribisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.